Salam fisioterapi. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami dan juga terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menunggu video kami. Pada kesempatan kali ini udah berapa lama nggak update ya Bang ya? Hampir 2 bulan ya, karena ada sedikit halangan, kendala dan urusan-urusan kami di luar. Jadi inilah hari kami untuk memberikan edukasi atau konten kelanjutan dari konten yang sebelumnya gitu, tentang Bell palsy juga gitu. Jadi di sini kami menjelaskan tentang spesifik mengenai titik-titik motor point atau titik penggerak otot-otot di wajah kita, otot-otot, titik-titik ototnya gitu kan. Jadi memang itu banyak di sekitar wajah ini, titik-titiknya ada 10 ya Bang? Ya, sekitar 10 Kak. 10. Jadi disinilah kami akan memberikan kepada teman-teman semua di mana-mana saja yang harus diberikan treatment untuk masalah-masalah gangguan di wajah seperti Bell palsy tersebut gitu. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman sebenarnya treatment yang mau kami berikan ini merupakan treatment yang memang sebenarnya dilakukan oleh seorang fisioterapi ya, bukan untuk masyarakat umum yang menggunakannya. Tetapi harapannya kenapa kami membagikan ini kepada teman-teman ya, harapannya untuk teman-teman agar lebih dapat istilahnya menggunakan ilmu ini ya Bang ya. Iya. Contohnya mungkin untuk keluarga yang sedang sakit seperti ini, ataupun mungkin juga untuk teman ataupun orang lain yang membutuhkan. Jadi mungkin bisa saja tuh mereka kalau misalnya ke fisioterapi karena biayanya mungkin agak sedikit mahal atau mungkin kurang mampu, maaf kata, jadi dia bisa mencontohkan gerakan-gerakan sesederhana ini. Nah, jadi untuk teman-teman, penanganan treatment Bell palsy ini selain ditangani dengan menggunakan metode alat, bisa juga ditangani dengan cara metode manual ya Bang ya. Salah satunya dengan cara treatment ada massage, namanya massage motor point. Selain itu ada juga ditangani dengan cara exercise. Oke, finally langsung saja. Oke, jadi untuk teman-teman sebelum kita melakukan massage motor point wajah pada Bell palsy, kita menggunakan baby oil. Ini sebagai media pelicin, bukan untuk media yang seperti apa ya, bukan ada dicampur ramuan-ramuan atau gimana, nggak perlu, cuman untuk media pelicin saja. Yang pertama kita tuangkan ke tangan secukupnya, kemudian kita gosok di tangan kita. Jadi caranya itu pertama kita ratakan pada wajah penderita seperti ini ya, kita ratakan pada wajah penderita. Kemudian titik yang pertama kita ambil itu ialah titik yang di bawah alis. Jadi di bawah alis ini ada titik ya, ini boleh kita tekan. Jadi kita tekan, boleh menggunakan satu jari, tapi biasanya kami sering menggunakan dengan 2 atau 3 jari supaya menghemat waktu juga, karena kalau satu jari bakalan lama. Nah, setiap kali penekanan pada area tertentu itu dilakukan dengan pengulangan 5-7 kali. Oke, kita tekan yang di bawah alis, ini ialah area pertama. Oke, jadi kita tekan-tekan. Jadi bukan hanya pada daerah yang sakit saja ya, pada daerah yang sehat juga boleh sekaligus. Apabila sudah 5-7 kali, titik keduanya ialah di atas alis. Jadi tepat di atas alis, titik keduanya kita tekan 5-7 kali. Tekan, 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 tekan secara berirama. Apabila sudah sampai 5-7 kali, kemudian titik yang ketiga kita ambil dari bagian tengah dahi. Ya, jadi kita tekan begini. Dari bawah kita tarik ke atas. Dikarenakan selain pada wajah, bagian mata tepatnya pada bagian dahi itu juga bisa mengalami kelemahan. Contohnya penurunan dahi ataupun mungkin dahi yang tidak bisa berkerut ya Bang ya. Iya. Jadi cara ini bisa kita gunakan untuk menstimulasi. Apabila sudah sampai 5-7 kali, kemudian kita ambil titik yang keempat, itu berada di bagian bawah mata.
Ya, jadi kita tekan bawah mata. Jadi menarik dari sini bagian tengah hidung sampai ke pinggir. Apabila sudah 5-7 kali, titik yang kelima kita ambil pada bagian bawah pipi. Jadi di sini ya. Kita ambil di sini. Oke. Apabila sudah 5-7 kali, tadi 1 bawah alis, 2 atas alis, 3 di sini, 4 di bawah mata, 5 di bawah pipi. Berarti yang keenam. Ya. Yang keenam di atas bibir. Jadi di sini boleh ditekan juga 5-7 kali. Ini harus mengalami rangsangan secara manual ya, supaya saraf-sarafnya ini dapat distimulasi dari luar. Oke, dari tengah kita bawa ke pinggir. Oke, yang ketujuh pada bagian sini. Ini ialah bagian di bawah bibir tepatnya. Oke. Apabila sudah 5-7 kali, bagian yang ke-8 kita ambil bagian bawah rahang sini. Ya. Bawah rahang. Jadi tepat dia di persendiannya. Bukan persendian sih, di bagian ujung-ujung tulang. Sampai ke persendian di dekat telinga. Ada sendi tempol mandibularis namanya. Oke. Apabila sudah sampai 5-7 kali, bagian yang ke-9 kita ambil dari bagian depan telinga. Ya, seperti ini. Bagian depan telinga. Lakukan 5-7 kali. Ini ialah awal yang kita lakukan untuk membuka ataupun juga merangsang stimulasi wajah melalui titik penekanan. Jadi melalui titik penekanan seperti ini kita memberikan rangsangan press, relax, press, relax. Jadi menekan, relax, menekan, relax. Kemudian bagian yang terakhir itu ialah pada bagian belakang telinga. Kita ambil dari sini, tekan sampai ke atas. Jadi gerakannya sama seperti yang depan tadi. Ini ikutin juga melingkar seperti ini. Apabila sudah 5-7 kali, sudah selesai. Nah, apabila sudah kita lakukan hal seperti itu, kita tinggal melakukan massage gentle-nya ya, kurang lebih senyaman mungkin, tidak perlu kuat-kuat. Kita lakukan pada titik-titik yang sudah kita tekan-tekan tadi. Oke, mulai dari bawah alis. Nah, jadi digosok biasa seperti ini, diusap-usap dengan penekanan yang cukup lumayan terukur ya. Apabila 5-7 kali sudah selesai, lanjut ke bagian berikutnya, atas alis. Kemudian bagian dahi tengah 5-7 kali. Oke, kemudian bawah mata. Bagian bawah pipi 5-7 kali. Apabila sudah selesai bagian bawah pipi, lanjut ke bagian atas bibir. Oke. Apabila sudah selesai 5-7 kali, kita lanjut ke bagian bawah bibir. Jadi semua titik-titik motor point ini, mulai otot-otot penggerak dahi, untuk mengatupkan mata, membuka mata, mengangkat pipi, senyum, mengerutkan hidung, semua bisa kena. Kemudian bagian rahang. Oke, 5-7 kali. Biasanya sih kalau untuk massage bagian rahang ini, kita bisa langsung mengambil sekalian ke samping seperti ini. Nah, sekaligus bisa dapat ya. Oke. Kemudian apabila sudah selesai melakukan seperti ini, gerakannya ini ya. Jadi setiap kali penekanan itu 5-7 kali, dan pengusapan yang teknik kedua itu 5-7 kali. Kemudian yang ketiga itu kita harus menarik ke arah daerah yang lemah ya Bang ya. Contohnya daerah kiri nih lemah, jadi jatuh seperti ini. Jadi supaya dia tidak mencong ke arah kanan, kita tarik. Kita bantu dia seperti ini. Kita bantu tarik kemari. Ya, bantu tarik kemari. Yang penting jangan contohnya nih yang lemah kiri, tapi kita malah tarik yang kiri ke kanan. Nanti justru makin berlawanan, makin salah. Justru kita harus menarik ke arah sarafnya, yaitu di bagian sini. Nah,
kita tarik seperti ini, kita tarik seperti ini supaya tidak mencong. Kemudian dari dahinya kita tarik juga ke arah bagian sarafnya, processus stylomastoideus. Nah, pada bagian sini kita boleh melakukan penekanan sini, tepatnya di bagian belakang telinga, karena dari sini alur keluar saraf wajah atau saraf facialis. Dan biasanya orang Bell palsy itu bang di bagian sini suka berdengung ya bang ya, atau terasa betul. sakit ya. Iya betul. Nah, sesudah ini kita lakukan, kita tinggal melanjutkan dengan mirror exercise ataupun juga self exercise lah, latihan sendiri, contohnya mengangkat alis. Oke, kemudian bisa dilakukan dengan menutup membuka mata ya bang ya. Kemudian bisa dilakukan dengan cara latihan bersenyum, bisa berkumur-kumur, dan juga untuk teman-teman apabila ada bantuan dari yang lain, mungkin bisa dibantu dengan tangan untuk membuka mata, boleh dibantu dengan membuka seperti ini, diberikan tahanan dan juga lain-lain. Nah, untuk teman-teman itu ialah masas-masas ataupun treatment yang bisa dilakukan ya bang ya, mulai dari penekanan, kemudian juga pengusapan secara gentle ataupun secara senyamannya lah untuk kepada penderita Bell palsy. Oke teman-teman, jadi itu ialah masas yang bisa kita terapkan kepada diri kita sendiri ataupun keluarga kita apabila ada permasalahan, contohnya pada gangguan wajah ya, Bell palsy itu yang bisa diterapkan. Untuk tambahannya mungkin ada bang? Oke. Yang seperti yang kami lakukan tadi, kami telah memberikan teknik-teknik atau titik-titik di mana yang terdapat titik-titik wajah di daerah mulai dari kening sampai dengan sekitar rahang ini ya. Dan kedua, mengenai usapannya itu harus dengan lembut pijitannya ya, jangan kasar, karena jika terjadi kondisi pasien lagi radang itu akan menimbulkan nyeri gitu, bisa pasien nanti bisa kesakitan dan teriak gitu karena saking sakitnya. Itu biasa di pasien-pasien awal ya, yang baru kena biasa sangat sakit, sangat sensitif, hanya disentuh gini saja pasien sudah meringis gitu. Baru yang ketiga, masalah baby oil, ini juga harus kami beritahukan juga, itu baby oil itu memang sudah disarankan di rumah sakit untuk dipakai ke bagian wajah gitu untuk masas gitu. Tapi ada beberapa pasien gitu mengatakan bahwa baby oil ini juga nggak semuanya bisa untuk kulit gitu. Dampaknya ada yang menjadi gatal atau pasien lupa mencuci jadi hitam kulitnya. Jadi mana yang cocok ke kulit Anda, bisa berupa minyak zaitun bisa, kutus-kutus bisa, atau hand body wajah untuk kulit wajah gitu, itu pun bisa dipakai untuk pada saat memasas ya gitu. Jadi kami tidak mematokkan harus menggunakan baby oil. Nah, itulah sedikit untuk diketahui. Selanjutnya setelah itu treatment yang tadi itu tolong dilakukan bagi yang lagi mengalami itu, misalnya lagi akut gitu kan, sesering mungkin gitu, pagi siang malam dalam waktu 15-30 menit gitu harus dilakukan terus agar semakin cepat semakin cepat dilakukan treatment itu, semakin sering semakin cepat juga penyembuhannya gitu. Dan tolong hindari misalnya kipas angin, AC, udara bebas, udara dingin ya, nanti akan mempersulit penyembuhannya gitu. Kalau kita udah mentreatment tapi kita melakukan tantangannya, jadi repot juga nanti, jadi kesannya nggak efektif pun, padahal orangnya tidak mengikuti aturan-aturannya gitu atau pantangannya nggak dihindari gitu. Dan untuk selanjutnya, misalnya kalau efek dari dari Bell's palsy ini mendengung, itu coba pasien, saran kami ya, ke dokter saraf dulu atau ke THT untuk dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu akan ada lagi
efek dari Bell's palsy ini entah ke saraf telinga atau ke saraf di bagian leher ini, jadi mengganggu sistem pendengaran gitu. Ada juga komplikasinya ke situ. Jadi kalau melakukan pengobatan itu jangan tanggung-tanggung gitu. Jadi harus sejalan biar penyembuhannya, karena itu berdampak berkaitan gitu. Nanti kalau hanya ini dikerjai, diterapi, rupanya ini nggak diurus dengungannya, sama aja nanti itu bakal gitu ya, nggak sempurna sembuhnya. Jadi masalah iya, jadi nggak, kita maunya sekali jalan sembuh semua gitu. Gitu sih yang kami lihat kebanyakan kejadian di lapangan atau di rumah sakit gitu. Nah, jadi itu aja sih yang perlu kami sampaikan dan dipahami gitu ya untuk masalah kasus Bell's palsy ini gitu. Jadi untuk teman-teman ataupun juga untuk teman-teman ataupun orang yang menonton video ini, sekali lagi video yang kami tampilkan ini bukan memang murni untuk menyembuhkan seluruhnya ya, melainkan ini hanya video yang mengedukasi ataupun membantu teman-teman yang mungkin tidak bisa ke klinik fisioterapi ataupun ke rumah sakit untuk berobat secara intensif dengan fisioterapi ataupun kedokteran yang namanya dokter ya. Nah, jadi untuk teman-teman apabila kurang mengalami progres, contohnya karena lama sembuhnya ataupun mungkin perkembangannya lambat ya Bang ya, perkembangan lambat, sebaiknya langsung ditangani oleh fisioterapi yang berada di daerah Anda ataupun juga ya memang dekat lah gitu ya Bang ya lokasinya. Karena video ini hanya membantu sedikit saja. Karena kalau dari fisioterapi sendiri mereka sudah tahu takaran-takaran apa saja dan penanganan apa saja yang harus diberikan ya Bang ya. Jadi untuk teman-teman kiranya video ini dapat membantu. Apabila video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman ataupun keluarga yang membutuhkan. Terima kasih, sampai ketemu. Salam fisioterapi.